Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang 3 jenis pajak daerah provinsi yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Saya akan memaparkan materi tentang pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor atau yang sering kita dengar dengan sebutan PKB merupakan pajak yang dikenakan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan terhadap kendaraan bermotor. Tujuan pengenaan tarif progresif untuk kendaraan bermotor adalah untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan bermotor sehingga dapat menghemat penggunaan energi. Dasar hukum pajak kendaraan bermotor. Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah. Kemudian ada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor dan Keputusan Gubernur yang mengatur tentang pajak kendaraan bermotor. Kemudian objek pajak kendaraan bermotor. Apa yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor? Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Namun, tidak semua kendaraan bermotor termasuk objek PKB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah yang pertama, kereta api. Yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai oleh kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing yang memiliki asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Yang keempat, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Kemudian ada subjek pajak dan wajib pajak. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Selanjutnya ada dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan PKB. Yang pertama, dasar pengenaan. Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok. Yang pertama, nilai jual kendaraan bermotor tersebut, dan yang kedua, bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 atau lebih besar dari 1. Koefisien bernilai 1 apabila kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan masih bisa ditoleransi, dan lebih dari 1 apabila kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan sudah melebihi batas toleransi. Untuk nilai jual kendaraan bermotor, sebagaimana yang dimaksud, ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Tarif PKB. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara progresif, paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%. Untuk beberapa kendaraan bermotor seperti angkot, ambulans, damkar, dan lain-lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi 1%. Adapun tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi 0,2%. Perhitungan pajak kendaraan bermotor. Besaran pokok pajak kendaraan bermotor yang terutang bisa dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak saat terutang pajak dan masa pajak. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan secara berturut-turut, terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dimulai bersamaan dengan penerbitan surat tanda naik kendaraan. Untuk kendaraan yang mengalami keadaan kahar, semasa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi pajak. Kemudian,
Wilayah pemungutan PKB. Pajak kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten atau kota dialokasikan untuk pembangunan atau pemeliharaan jalan, serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Selanjutnya, Dea akan menjelaskan tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bea balik nama kendaraan bermotor. Nah, pengertiannya itu bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Nah, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat, alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Dasar hukum pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor pada suatu provinsi sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Yang keempat, Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Yang kelima, Keputusan Gubernur yang mengatur tentang bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, objek BBNKB. Objek bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor, termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 atau 5 gross tonnage sampai dengan GT7 atau 7 gross tonnage. Yang pertama, diserahkan kepemilikannya sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, dan perjanjian. Yang kedua, diubah bentuk, diganti fungsi, dan ganti mesin. Dan yang ketiga, dimasukkan dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Penyerahan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 bulan yang dapat dianggap sebagai penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. Selanjutnya, bukan objek BBNKB. Nah, hal-hal yang dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut. Yang pertama, kereta api. Yang kedua, kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, kendaraan bermotor yang dimiliki dan atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah. Yang keempat, objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak BBNKB. Subjek pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Sementara wajib pajak BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor. Selanjutnya, dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan BBNKB. Pada BBNKB, dasar pengenaan pajaknya adalah NJKB atau nilai jual kendaraan bermotor. Sebagaimana dimaksud adalah nilai jual kendaraan bermotor yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri dengan tabel perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selanjutnya, tarif BBNKB. Di setiap daerah, tarif bea balik nama kendaraan bermotor kemungkinan berbeda-beda. Namun, tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 20%, dan yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. Nah, khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat besar yang tidak menggunakan jalan umum, tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, penyerahan pertama sebesar 0,75%, dan yang kedua, penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama yang berarti kendaraan baru
Sedangkan penyerahan kedua dan selanjutnya yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Selanjutnya perhitungan BBNKB. Besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Saat terutang dalam masa pajak terjadi saat penyerahan kendaraan bermotor. Bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Orang pribadi atau badan yang menyerahkan kendaraan bermotor melaporkan secara tertulis penyerahan tersebut kepada gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak saat penyerahan. Laporan tertulis sebagaimana dimaksud paling sedikit berisi: yang pertama, nama dan alamat pribadi atau badan yang menerima penyerahan. Yang kedua, tanggal, bulan, dan tahun penyerahan. Yang ketiga, nomor polisi kendaraan bermotor. Yang keempat, lampiran fotokopi STNK. Dan yang kelima, khusus untuk kendaraan air ditambahkan pas dan nomor pas kapal. Cukup sekian mengenai bea balik nama kendaraan bermotor. Yang selanjutnya, pajak bahan bakar kendaraan bermotor akan dijelaskan oleh Angel Gracia. Materi selanjutnya adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar, baik cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dalam UU nomor 28 tahun 2009 mengatur pemungutan PBBKB ini yang tercantum dalam pasal 16-20. Selanjutnya, apa sih yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini? Ada 5. Yang pertama yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Yang keempat, ada Peraturan Daerah Provinsi yang mengatur tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Dan yang terakhir adalah keputusan gubernur yang mengatur tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian ada objek PBBKB. Yang menjadi objek PBBKB adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Nah, pengertian dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor maksudnya adalah bahan bakar yang diperoleh melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dan stasiun pengisian bahan bakar untuk kendaraan di atas air. Bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor ini adalah bahan bakar khusus dan bahan bakar gas. Selanjutnya ada tentang subjek dan wajib pajak PBBKB ini. Subjek bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotornya. Sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Kemudian apa yang menjadi dasar pengenaan PBBKB ini? Yang menjadi dasar pengenaannya adalah nilai jual bahan bakar kendaraan. Nilai jual ini adalah harga jual sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, harga eceran bahan bakar kendaraan bermotor itu sudah termasuk pajak bahan bakar kendaraan bermotornya. Selanjutnya adalah tarif dari PBBKB ini. Nah, ditetapkan untuk tarif PBBKB ini adalah paling tinggi sebesar 10%. Khusus untuk tarif PBBKB bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi. Nah, dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 mengatur tentang tarif PBBKB selanjutnya ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pemberlakuan ketentuan ini dilakukan dengan memperhatikan kesiapan daerah untuk dapat membedakan pengguna bahan bakar kendaraan umum dan juga dengan kendaraan pribadi. Akan tetapi, pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk dapat mengubah tarif PBBKB yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah tersebut dengan peraturan presiden. Kewenangan pemerintah untuk dapat mengubah tarif
PBBKB itu dilakukan dalam hal tertentu, yakni yang pertama terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun berjalan. Atau yang kedua, diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya undang-undang ini. Selanjutnya adalah bagaimana pemungutan PBBKB. Nah, pemungutan PBBKB ini dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor. Penyedia bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah produsen atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual ataupun untuk digunakan sendiri. Nah, produsen atau importir ini menyalurkan atau menjual bahan bakar kepada yang pertama ada lembaga penyalur. Nah, contohnya itu ada SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Kemudian ada APMS, agen premium dan minyak solar. Terus yang ketiga ada PSPD, itu premium solar pack dealer. Terus ada SPBG atau stasiun pengisian bahan bakar gas. Dan yang terakhir ada SPBB atau stasiun pengisian bahan bakar bunker. Nah, yang kemudian akan menjual BBM ini kepada konsumen akhir atau konsumen langsung. Nah, yang kedua adalah produsen atau importer ini menjual atau menyalurkan bahan bakar ini langsung ke konsumen, yaitu si pengguna bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan PBBKB ini dilakukan pada saat penerbitan surat perintah pengeluaran barang atau delivery order. Dan yang terakhir adalah bagaimana perhitungan PBBKB. Besaran pokok PBBKB yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Nah, pajak terhutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Nah, tadi dasar pengenaan pajaknya apa? Dasarnya adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN. Jadi, tarif pajak dikali nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan PPN. Nah, terus hasil perhitungan pokok PBBKB yang terhutang per liter itu dinyatakan dalam rupiah dengan pembulatan 2 angka di belakang koma.